Halo Sobat Fitness, balik lagi di channel Coach Eri. Di video kali ini aku membahas tentang peak week ataupun minggu puncak untuk bodybuilder. Jadi ini adalah strategi buat para atlet bodybuilder menjelang hari kompetisi. Umumnya dilakukan sekitar 7 hari sebelum kompetisi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat peak week itu dari makronutrisinya, khususnya karbohidrat, protein, lemak, dan juga pengaturan sodium, pengaturan air, itu juga biasanya dilakukan atlet bodybuilder. Untuk saya pribadi, peak week itu tidak terlalu menjadi suatu rahasia ataupun magic yang bisa membuat penampilan fisik langsung berubah ya, langsung dalam 1 minggu jadi kering, tak seperti itu. Yang paling penting itu adalah persiapan sebelum peak week. Kalau saya biasanya tergantung body fat. Kalau sebelumnya ini body fat dari sekitar mungkin 15% atau sampai 17% pas bulking. Jadi membutuhkan waktu mungkin sekitar 3 bulan untuk memaksimalkan proses cutting atau fat loss. Mungkin buat ada teman-teman yang body fatnya udah lebih rendah, mungkin bisa lebih singkat persiapan untuk cuttingnya, ataupun sebaliknya yang body fatnya cukup tinggi mungkin bisa lebih panjang proses cuttingnya. Jadi itu yang paling penting ya, bagaimana persiapan kita sebelum peak week, bukan memaksimalkan semuanya di hari peak week itu. Peak week itu hanya seperti finishing ataupun menyelesaikan proses fat loss kita supaya terlihat lebih tajam definisi ototnya, terlihat lebih kering. Nah, langsung saja kita bahas tentang makronutrisi. Untuk saya pribadi biasanya dari segi proteinnya itu sama dengan persiapan sebelumnya. Jadi sekitar 3 kali berat badan. Kalau berat badan saya sekarang cutting 68, jadi dikali 3 sekitar 200-an gram protein per hari. Untuk karbohidratnya mungkin di 3 atau 4 hari pertama itu termasuk sangat rendah ya, sekitar 50 gram karbohidrat. Dan tujuannya itu memang kita untuk menguras habis glikogen dalam tubuh kita. Jadi dengan menguras glikogen tersebut, otot kita akan terlihat deplete ataupun layu. Tapi itu adalah strategi bagaimana supaya nanti menjelang kompetisi kita yang namanya karbohidrat loading, membuat ototnya terlihat lebih penuh dengan kita mengkonsumsi karbohidrat yang pas dengan tubuh kita. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak karbohidrat malah yang ada spill over ataupun malah jadi terlihat basah ototnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang body fatnya belum terlalu rendah, boleh dari hari Senin sampai misalnya Kamis itu karbohidratnya mungkin sekitar 50 gram. Tapi tidak harus sama persis ya, ini sebagai contoh saja. Setelah itu mungkin dari hari Jumat, Sabtu kita karbohidrat loading. Jadi pada saat karbohidrat loading nanti akan lebih diserap semua karbohidrat itu ke dalam tabungan glikogen kita, yaitu otot kita gitu. Misalnya kalau body fatnya sudah cukup rendah, katakanlah 10% atau di bawahnya, mungkin boleh coba yang namanya front carb loading, atau kita loading di awal. Mungkin kita coba sambil eksperimen ya, misal di hari Senin katakanlah 200 gram karbohidrat, dan setelah konsumsi itu keesokan harinya di pagi hari coba lihat bagaimana respon tubuhnya, kondisi tubuhnya setelah loading karbohidrat 200 gram. Kalau misalnya masih terlihat flat, boleh tambah jadi 250. Rabunya lihat bagaimana. Misal malah kalau terlihat basah, turunkan lagi ke 200, mungkin tubuhnya cocok di 200 gram gitu. Jadi 1 minggu sebelum event bisa eksperimen, lihat bagaimana karbohidrat yang cukup di tubuh kamu gitu. Kalau saya menerapkan back carb loading, jadi loadingnya nanti menjelang hari H, mungkin 2-3 hari sebelum event. Dari segi fat, kalau saya biasanya sampai 1 kali berat badan. Misalnya berat badan sekarang 68, jadi 68 gram per hari.
Kita juga butuh fat untuk mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh, karena kita mau tetap terlihat fresh dan fungsi-fungsi tubuh kita bekerja dengan baik gitu. Dari segi natrium ataupun garam, sodium, itu saya tetap masih konsumsi dari hari Senin sampai bahkan hari H gitu. Karena kalau kita cut sodium bahkan tanpa garam, dari pengalaman pribadi saya justru jadi terlihat lebih layu ototnya ya, karena garam itu membawa atau membuat pembuluh darah kita lebih besar gitu, lebih mengembang atau lebih ngepam seperti itu. Kalau tidak ada garam atau sangat sedikit garam, justru ototnya kurang ngepam. Itu dari natrium ataupun sodium. Kalau saya biasanya itu satu hari itu sekitar mungkin di bawah 1 sendok teh ya, tapi itu udah cukup untuk kebutuhan saya. Oke, itu dari segi natrium. Dan dari segi air, saya tetap mengkonsumsi air normal, satu hari bisa 3-5 liter. Jadi tidak diet air, tidak mengurangi air. Karena juga kalau kita kurangi air, tubuh kita, otot kita lebih terlihat flat juga, karena 70% otot kita itu air. Sekitar 70 itu ada ya, di lapisan dalam otot kita itu air sekitar 70%, dan 30%-nya di extracellular ataupun di dalam lapisan kulit, dan 70%-nya di intracellular muscle ataupun di dalam sel otot kita. Jadi kalau kita kurangi air ya, otot kita akan terlihat lebih flat atau layu. Tapi ya ini yang namanya pengalaman saya pribadi, kalian tidak harus ikuti, tapi yang ini bekerja dengan cukup baik dengan tubuhku. Dan sekarang saya lagi persiapan untuk mengikuti event WNBF ataupun World Natural Bodybuilding Federation di Philippines tanggal 17 November 2024. Semoga hasilnya bisa maksimal, bisa kering, bisa posing menampilkan otot-otot yang ingin ditonjolkan dengan lebih baik, dan bisa membuahkan result yang baik pula untuk Indonesia. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika bermanfaat, boleh share ke teman-teman kalian yang mungkin ingin ikut event body contest atau bodybuilding. Dan jika ada pertanyaan ataupun request seputar dunia fitness, boleh tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu video kali ini. See you the next one. Bye.